Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Rizky Hidayah dengan nomor NPM 250211025 dari Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu tentang navigasi robot otonom berbasis visual yang berfokus pada analisis state of the art serta identifikasi research gap atau celah penelitian yang masih dapat dikembangkan pada masa mendatang, seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada latar belakang. Jadi, perkembangan robotika mobile otonom saat ini berlangsung sangat pesat dan telah diterapkan pada berbagai bidang seperti manufaktur, logistik, eksplorasi lingkungan, hingga kolaborasi antara manusia dan robot. Namun, tantangan utama yang masih dihadapi adalah bagaimana robot dapat melakukan navigasi secara mandiri dan mendeteksi rintangan secara real time pada lingkungan yang dinamis dan tidak terstruktur seperti itu. Nah, seiring perkembangannya teknologi, pendekatan navigasi juga mengalami perubahan dari penggunaan sensor tradisional seperti LiDAR dan ultrasonik menuju sistem berbasis visi komputer dan machine learning yang lebih adaptif. Nah, dari penelitian yang saya kaji, ditemukan beberapa research gap, yaitu masih kurangnya validasi pada lingkungan outdoor yang kompleks, kebutuhan integrasi multisensor yang lebih kuat, kelemahan transfer pembelajaran dari simulasi ke dunia nyata, serta keterbatasan sistem dalam mendukung kolaborasi multi robot ini, seperti itu. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian ya. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berusaha menjawab 3 pertanyaan utama. Nah, yang pertama, apa saja tren perkembangan teknologi navigasi robot otonom berbasis visual ini? Nah, kedua, bagaimana pola metodologi yang digunakan dalam penelitian terkini? Ketiga, apa saja research gap yang masih belum terpecahkan? Nah, adapun tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi perkembangan teknologi baru, menganalisis metodologi penelitian yang digunakan, serta merumuskan peluang penelitian lanjutan yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan robotika otonom seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya, metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang bersifat deskriptif analitik. Nah, sumber data diperoleh dari berbagai publikasi ilmiah yang terindeks pada Scopus, Sinta, dan Google Scholar dengan rentang publikasi pada tahun 2018 hingga 2024. Nah, instrumen yang digunakan meliputi tabel pemetaan, state of the art, checklist research gap, serta kriteria inklusi dan eksklusi artikel. Nah, data kemudian dianalisis menggunakan konten analisis dan tematik analisis untuk menemukan pola tren, serta kesenjangan penelitian yang ada. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini hasil penelitian. Nah, hasil kajian menunjukkan 3 tren utama dalam perkembangan navigasi robot otonom berbasis visual. Nah, tren yang pertama adalah penggunaan deep learning end-to-end. Teknologi seperti CNN dan YOLO semakin banyak digunakan karena mampu memberikan akurasi tinggi hingga 94,2% dengan waktu respon yang cepat. Nah, tren yang kedua adalah hybrid sensor fusion, yaitu penggabungan kamera, LiDAR, dan sensor inersial untuk meningkatkan keandalan sistem pada kondisi lingkungan yang dinamis. Nah, tren yang ketiga adalah human-centric robotics, yaitu integrasi reinforcement learning dan natural language processing agar robot dapat berinteraksi secara lebih natural dengan manusia, seperti itu. Nah, ini adalah slide berikutnya. Di slide ini menampilkan ringkasan penelitian state of the art yang menjadi dasar analisis. Penelitian Liu dan rekan-rekan menunjukkan keberhasilan penggunaan CNN dan YOLO untuk deteksi rintangan secara real time,
Chen dan rekan-rekan mengembangkan sistem navigasi robot bawah air menggunakan stereo vision yang mampu beradaptasi pada kondisi visibilitas rendah. Nah, Sharma berfokus pada kolaborasi manusia dan robot menggunakan machine learning dan reinforcement learning. Martinez mengoptimalkan algoritma SLAM untuk mengurangi kesalahan navigasi, sedangkan Zheng mengembangkan interaksi manusia dan robot berbasis pemrosesan bahasa alami. Meskipun memberikan hasil yang menjanjikan, setiap penelitian masih memiliki keterbatasan yang membuka peluang penelitian lanjutan. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya di sini. Oke, di sini. Oke. Nah, berdasarkan hasil analisis terdapat beberapa temuan penting. Nah, yang pertama terjadi transformasi paradigma dari pendekatan berbasis aturan menuju pendekatan berbasis data dan deep learning. Nah, yang kedua, penggunaan sensor fusion menunjukkan bahwa kombinasi berbagai sensor dapat meningkatkan keandalan navigasi robot. Nah, ketiga, muncul dimensi human-centric robotics yang memungkinkan robot memahami dan menyesuaikan perilakunya terhadap manusia. Nah, selain itu, terdapat pola metodologi yang hampir seragam, yaitu penelitian dimulai dari simulasi, dilanjutkan dengan pengujian menggunakan dataset benchmark, dan akhirnya direvaluasi melalui interaksi dengan pengguna, seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, dari hasil kajian literatur terdapat 5 gap utama yang masih perlu mendapat perhatian. Nah, pertama ini adalah kesenjangan antara performa, simulasi, dan implementasi nyata atau sim to real transfer. Nah, yang kedua, keterbatasan penelitian pada skenario multi-robot. Ketiga, rendahnya robotness terhadap kondisi yang tidak terduga. Keempat, pentingnya peningkatan efisiensi energi agar robot dapat beroperasi lebih lama. Nah, dan yang kelima, masih terbatasnya metode verifikasi keamanan formal untuk menjamin keselamatan sistem otonom. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada kesimpulan. Jadi, sebagai simpulan, penelitian ini menunjukkan adanya perubahan besar dari pendekatan tradisional menuju penggunaan deep learning dan hybrid sensor fusion. 3 tren utama yang mendominasi penelitian saat ini adalah penggunaan CNN dan YOLO untuk deteksi real-time, integrasi multisensor, serta pengembangan robot yang lebih berorientasi pada interaksi manusia. Untuk penelitian selanjutnya diperlukan pengembangan teknik transfer learning yang lebih robust, kondisi multi-robot yang lebih efektif, peningkatan ketahanan sistem terhadap kondisi ekstrim, optimalisasi efisien energi, dan pengembangan metode verifikasi keamanan yang lebih matang, seperti itu. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai navigasi robot otonom berbasis visual berdasarkan analisis state of the art dan research gap. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.